WSBK 2022, Mandalika makin siap. Sensor garis start canggih dari Belanda selesai dipasang. Halo Lab Lovers, bagaimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang. Jelang WSBK Mandalika 2022 yang tinggal sepekan lagi, diketahui alat sensor canggih lintasan dipasang lagi. Lantas, alat canggih apa sih ini? Dan apa ya fungsinya? Sirkuit Mandalika terus berbenah diri menjelang penyelenggaraan World Superbike atau WSBK 2022 pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 mendatang. Usai trek di aspal ulang, diketahui sensor canggih lintasan dipasang lagi. Sensor ini bernama Timing Loop. Alat sensor pengukur waktu balap ini sebelumnya sudah dipasang di sirkuit Mandalika. Namun, dikarenakan ada pengaspalan ulang, sensor ini dilepas terlebih dahulu. Koordinator pekerjaan pemasang Timing Loop Ari menjelaskan, sensor ini berfungsi untuk mencatatkan waktu pembalap hingga catatan top speed. Totalnya sirkuit sepanjang 4,31 km ini butuh 20 sensor. Nah, timing loop yang digunakan ini berasal dari Belanda. Jadi cara kerjanya timing loop ini merekam data motor yang lewat di atasnya. Data ini kemudian dikirim ke decoder lalu diproses server di race control. Untuk pekerjaan pemasangannya dilakukan dengan membuat ceruk dengan kedalaman tertentu. Sensor timing loop ini kemudian ditanam di bawah aspal melalui ceruk tersebut, kemudian dilapisi kembali dengan silet. Usai dipasang timing loop kemudian akan diuji. Sebuah spesifikasi timing loop ini sudah ditentukan oleh Dorna, ada juga FIM. Selain perbaikan di dalam sirkuit Mandalika, perbaikan juga dilakukan di luar sirkuit. Sejumlah pekerja melakukan pembongkaran pedestrian di Jalan Pejanggi, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ditata ulang menjelang ajang WSBK. Namun karena adanya perhelatan WSBK yang akan mendatangkan tamu, mau dari luar daerah bahkan luar negeri, maka penataan pedestrian itu dipercepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan, para pekerja penataan pedestrian di Jalan Pejanggi bekerja lembur untuk mengejar target menyambut ajang WSBK. Proyek pedestrian kita prioritaskan dikerjakan secara maksimal agar Kota Mataram bisa terlihat indah, rapi, dan tertata saat WSBK nanti, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram, Miftahur Rahmat di Mataram pada hari Kamis. Menurutnya, proyek penataan pedestrian di Jalan Pejanggi sepanjang 1 km lebih, yakni dari Simpang 4 Bank Indonesia sampai depan bekas Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditargetkan rampung seusai kontrak pada tanggal 29 Desember 2022. Namun, karena adanya perhelatan WSBK yang akan mendatangkan tamu, mau dari luar daerah bahkan luar negeri, maka penataan pedestrian itu dipercepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan, katanya. Dalam konsepnya, pengerjaan pedestrian dibagi beberapa blok, yakni untuk sisi kiri dan kanan jalan. Pekerjaan berupa penggantian paving block, serta penataannya mirip dengan objek wisata Mandalika. Melihat sejumlah persiapan ini jadi penasaran kan? Bagaimana ya komentar para pengunjung nanti soal sirkuit Mandalika dan di daerah sekitar sirkuit? Jadi bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
Unboxing logistik WSBK Mandalika diawasi ketat. Gelaran WSBK Mandalika kurang 1 pekan lagi. Saat ini logistik diketahui sudah berada di padok sirkuit Mandalika. Lantas kapan ya logistik WSBK Mandalika ini akan di-unboxing? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kabarnya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama kantor Bea Cukai Mataram mematangkan rencana pemeriksaan dan unboxing terhadap logistik dari tim balap World Superbike atau WSBK. Tinggal menunggu waktu yang paling tepat kapan. Bisa jadi di minggu ini atau minggu depan, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Proses unboxing logistik akan dilakukan bersama petugas dari kantor Bea Cukai maupun petugas pengawas lainnya, tentunya di bawah Kementerian Keuangan. Dilakukan untuk memeriksa kesesuaian jumlah item terhadap dokumen impornya. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di padok masing-masing tim di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Petugas Bea Cukai sudah di lokasi, karena Mandalika masuk kawasan pembapaian khusus. Jadi unboxingnya tinggal tunggu waktu saja, jelasnya. Selama pemeriksaan barang impor sementara ini, MGPA ingin seluruh prosesnya kondusif. Tidak ada kehebohan, apalagi hingga viral, seperti yang terjadi pada proses unboxing di penyelenggaraan WSBK tahun 2021 yang lalu. Karena itu selama proses unboxing logistik, akses untuk masuk ke sirkuit Mandalika akan diperketat. Bahkan ada rencana untuk menutup sementara. Selain itu area padok akan diberi garis batas. Juga tidak boleh ada pengambilan foto dan video untuk mencegah hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi petugas Bea Cukai maupun komplain ke Dornasport. Priyandi menyebut, ia sebenarnya memahami soal euforia terhadap event internasional di sirkuit Mandalika. Beberapa orang ingin membantu untuk menyebarkan kabar baik dengan segera. Namun niat baik tersebut tak jarang menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat luas. Saya pun kadang begitu. Pengen foto dan video, tapi untuk sekarang kami ingin kondusif, sehingga proses unboxing berjalan lancar dan siap untuk dipakai saat balapan, tandas Priyandi Satria. Sementara itu seluruh logistik untuk WSBK telah tiba di Lombok. Diterbangkan pesawat kargo Malaysia Airlines yang membawa muatan seberat 27,2 ton. Malaysia Airlines mendarat sekitar pukul 6.30 WITA. Malaysia Airlines menjadi pesawat mengangkut logistik ketiga atau terakhir untuk WSBK Mandalika 2022. Sehingga total logistik yang diangkut menggunakan pesawat menjadi 176,5 ton. Dua pesawat sebelumnya Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR8062 tiba di bandara lebih awal, yakni pada Sabtu 29 Oktober pukul 15.48 WITA. Berangkat dari Doha, Qatar dengan membawa muatan sebanyak 81,82 ton. Perlengkapan WSBK itu kemudian dibawa menuju sirkuit dengan 13 truk kargo. Tahap kedua Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET3657 tiba di bandara pukul 00.58 Minggu, membawa muatan sebanyak 67,3 ton dan langsung dibawa ke sirkuit dengan menggunakan 12 truk kargo. Seluruh proses angkutan WSBK berjalan lancar dan baik. Tidak ada kendala sedikit pun, kata General Manager PT Angkasa Pura I Bizam, Rahmat Adil Indrawan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan persiapan WSBK hingga saat ini? Komen di bawah ya.